Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fauzia Yati, NIM 1914020038. Saya akan menjelaskan tentang itnab dan musawah. Itnab pengertiannya itu menurut Hasan Al-Bandari, ayyakuna ta'bir bilafzi zaidan ala aslil makna al-murad dan li faidah, yang artinya berekspresi dengan perkataan lebih dari makna aslinya yang dimaksud karena ada tujuan tertentu. Tujuan penggunaan itnab dalam komunikasi baik lisan atau tulisan antara lain untuk menetapkan makna atau kandungan dari suatu ungkapan, memperjelas maksud, mengukuhkan pernyataan sebelumnya, menghilangkan ketidakjelasan maksud atau isi dan sebagainya, menyampaikan ungkapan kepada orang yang diajak bicara baik lisan atau tulisan. Dua pembagian itnab. Yaitu zikrul khas ba'dal am, yaitu menyebutkan lafaz yang khusus setelah lafaz yang umum. Hal ini berfaedah untuk menunjukkan kelebihan sesuatu yang khas. Contohnya itu pada surah Al-Qadar ayat 4 yang berbunyi tanazzalul malaikatu warruhu fiha, yang mana artinya pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Lafaz ar-ruh dalam contoh di atas merupakan lafaz tambahan karena maknanya tercakup oleh lafaz sebelumnya, yaitu lafaz al-malaikatu. Allah secara khusus menyebutkan ar-ruh. Ar-ruh yang dimaksud yaitu Jibril, padahal ia telah tercakup dalam keumuman malaikat karena Jibril sendiri adalah malaikat. Hal ini dimaksudkan sebagai penghormatan atau penghargaan bagi Jibril. Yang B yaitu zikrul amba dal khas, yaitu menyebutkan lafaz yang umum setelah lafaz yang khusus, berfaedah untuk menunjukkan ketercakupan lafaz yang khusus ke dalam lafaz yang umum dengan memberi perhatian khusus kepada sesuatu yang khusus karena disebut dua kali. Contohnya yaitu Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala bainitiya mu'minan walil mu'minan wal mu'minat walil mu'minin wal mu'minat, yang artinya ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dari ayat ini Allah menyebutkan lafaz al-mu'min wal mu'minat, yang keduanya lafaz umum mencakup orang yang disebut pada lafaz-lafaz sebelumnya. Jadi di sini disebutkan khusus kepada orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Yang C yaitu C al-idah ba'dal ibham, yaitu menyebutkan lafaz yang jelas maknanya setelah menyebutkan lafaz yang maknanya tidak jelas, berfaedah untuk mempertegas makna dalam perhatian pendengar dengan disebutkan dua kali, pertama secara samar dan kedua dengan tegas. Untuk contohnya yaitu wa qadaina ilaihi zalikal amra anna dabira haula'i maqtu'un musbihin, yang mana artinya yaitu dan telah kami wahyukan kepadanya Lut perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh. Surat Al-Hijr ayat 66. Firman Allah, anna dabira haula'i maqtu'un musbihin, merupakan penjelasan bagi lafaz al-amar yang disebut sebelumnya. Yang D yaitu mengulangi penyebutan suatu lafaz, yaitu takrir, yaitu mengulangi penyebutan suatu lafaz. Cara ini berfaedah untuk menegaskan dan memantapkan maknanya di hati pendengar dan juga bisa berfaedah untuk tahassus, yaitu menampakkan kesedihan. Contohnya terdapat pada surah At-Takasur ayat 3 dan 4, yaitu kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Yang E yaitu al-i'tirad,
yaitu memasukkan anak kalimat ke tengah-tengah suatu kalimat atau antara dua kata yang berkaitan, dan anak kalimat tersebut tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Cara ini berfaedah untuk meningkatkan kebalighan suatu kalimat. Contohnya itu terdapat pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 16, yang mana artinya, dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Allah, sedangkan untuk mereka sendiri mereka tetapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak laki-laki. Kita masuk ke B, yaitu musawah. Pengertian musawah. Secara etimologi, musawah adalah masdar daripada kata kerja sawa yang berarti setara atau sama. Musawah adalah mengungkapkan suatu maksud dengan makna yang setara atau seimbang, yang berarti kandungan makna dan lafaz yang dibawakan seimbang, tidak ada yang melebihi antara satu dan yang lainnya. Dan di antara kelebihan musawah ini adalah memudahkan untuk memahami pesan bagi mukhatab yang belum sampai kepada tingkatan ahli sastra, yang mana pemahaman mereka mengenai keindahan sastra masih sedikit. Yang kedua yaitu contoh musawah. Jika kita perhatikan dua contoh ayat di atas, maka kita mendapati bahwa makna yang terkandung pada ayat dan lafaz yang nampak adalah sama, masing-masing tidak melebihi yang lainnya. Tidak ada makna yang lebih yang terkandung, begitupun lafaznya tidak melebihi makna. Oleh karenanya, musawah ini adalah cara yang paling mudah dalam memberitahukan suatu pesan atau maksud kepada mukhatab. Oleh karenanya, musawah ini adalah cara yang paling mudah dalam memberitahukan suatu pesan atau maksud kepada mukhatab yang masih belum sampai kepada tingkatan ahli sastra. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.